Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, dan tak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang pergaulan remaja masa kini. Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bantuan orang lain untuk menjalin hubungan antara manusia melalui suatu pergaulan. Kita harus bergaul tanpa melakukan diskriminasi atau perbedaan hak bagi manusia. Didasarkan perbedaan agama, ras, suku, dan lain sebagainya, meskipun kita perlu bergaul tanpa membedakan manusia, bukan berarti kita bebas mengikuti pergaulan yang justru membawa malapetaka dan merusak diri sendiri serta banyak orang lain. Maka dari itu, kita boleh pandai bergaul, tetapi tetap berpedoman pada norma sosial dan agama, serta tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Tujuannya tidak lain ialah agar kita terhindar dari pergaulan bebas yang melakukan tindakan melanggar batas, tidak terkontrol, dan menyimpang dari norma maupun hukum yang berlaku. Beberapa contoh tindakan pergaulan bebas yang menjeret para remaja sebut saja seperti merokok, mabuk-mabukan, tawuran, judi, prostitusi, mengonsumsi obat-obat terlarang, melakukan seks bebas, hingga berujung aborsi ilegal. Lunturnya nilai moral akibat pergaulan bebas membawa banyak dampak negatif, seperti hamil di luar nikah, pernikahan dini yang akan melahirkan generasi sunting, putus sekolah, bunuh diri karena depresi, dan tindakan aborsi ilegal yang menyalahi hukum yang disebabkan kematian, hingga masalah lain yang semakin kompleks. Dari data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2017 yang dilakukan per 5 tahun mengungkapkan ada sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seks sebelum menikah, dan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ada banyak penyebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab yang paling utama adalah kurangnya pegangan hidup remaja dalam agama, kurangnya perhatian keluarga, ketidakstabilan tingkat emosi, dan tentu saja kondisi lingkungan yang tidak mendukung remaja untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Para remaja terjerumus pergaulan bebas hanya semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri tanpa memikirkan risiko dalam jangka panjang. Dengan demikian, pergaulan bebas perlu kita cegah dengan meningkatkan fondasi dalam ajaran agama melalui pendidikan moral. Generasi muda sejak dini harus ditopang prinsip-prinsip keimanan dan ajaran agama serta nilai dan moral susila yang kuat. Para remaja juga harus dididik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan Pancasila dalam kehidupan. Semuanya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai sesama, menjaga ketertiban, kerukunan, dan sebagainya. Adapun dari pemerintah pusat maupun daerah, rasanya perlu menghadirkan agenda kegiatan positif untuk melibatkan remaja secara terprogram. Jadi nantinya di samping melakukan pendampingan pada remaja yang terlanjur bermasalah dalam pergaulan bebas, remaja yang pun bisa ikut
berkonsultasi dan mencari solusi bersama dalam satu meja. Selain itu, peran besar orang tua dalam mengawasi pergaulan remaja agar tidak terseret pada pergaulan bebas. Para remaja juga harus menanamkan dalam diri mereka bahwa pergaulan bukan hanya ketentraman dan kesenangan saja, tetapi sebagai wadah membentuk karakter. Harapannya ialah dapat menyebarkan manfaat kepada remaja lain dalam mempengaruhi pergaulan yang positif, terutama di era modern saat ini yang semakin luas membuka ruang pergaulan dengan interaksi di media sosial. Oleh sebab itu, dalam memilih pergaulan, kita boleh bebas asalkan tegas dalam menentukan batas benar dan salah yang juga tak lepas dari peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan remaja itu sendiri. Tokoh pendidikan paling terkemuka di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara bahkan menyebutkan bahwa dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah ucapan dan tindakan. Semoga pidato yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.